East entrance. Take a position. We need a plan now. You have an SUV coming. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana scene film memperlihatkan John yang terluka parah akibat dari serangan itu, yang kemudian diseretlah si John ke dalam mobil oleh para kelompok berbahaya Taliban untuk dibawa ke markas mereka. Bob yang mengetahui hal itu pun tak tinggal diam, ia pun langsung bergerak menyelamatkannya. Walaupun belum punya banyak pengalaman di dunia militer, Bobby mampu membantai mereka semua. Lalu setelah itu ia membalut lukanya John sebelum melanjutkan perjalanannya, yang kemudian Bob pun menggunakan tandu untuk membawa si John. Dan di sini Bob berjalan puluhan kilometer sambil menarik tandu karena John sudah tidak bisa berjalan lagi. Singkat cerita, mereka berdua kembali memasuki wilayah yang cukup berbahaya, di mana kelompok Taliban sering melintas di area tersebut. Karena merasa tidak aman, Bob pun mencari rumah warga terdekat untuk membeli sebuah mobil bekas sehingga bisa membawa John lebih cepat. Namun di tengah perjalanan mereka dicegat oleh kelompok Taliban yang ingin meminta tumpangan kepada Bob. Untungnya Bob menaruh John di belakang dan tersembunyi dalam tumpukan karpet terpal. Dan setelah ketiga orang Taliban itu turun, Bob mendatangi kedua warga sipil untuk menukarkan mobil miliknya dengan gerobak serta obat-obatan untuk si John. Bob menukarkan mobilnya dengan gerobak dengan maksud dan tujuan agar tidak mendapatkan tumpangan orang Taliban lagi seperti tadi. Kebetulan kedua warga sipil itu sendiri juga benci dengan kelompok Taliban yang akhirnya mau membantu Bob serta si John. Di mana kedua warga sipil itu juga memberitahu rute paling aman untuk menuju ke pangkalan militer. Setelah dikasih tahu, Bob pun langsung bergegas pergi membawa gerobak dengan Johnny yang kondisinya belum 100% sadar. Dan ternyata cobaan dari Tuhan itu tak sampai di situ saja, di mana ketika Bob sedang beristirahat sejenak, ia kembali didatangi oleh kelompok Taliban. Dan kali ini tanpa basa-basi, Bob pun langsung membrutal. Tak lama kemudian setelah Bob berhasil melumpuhkan para berbah Taliban itu, datanglah para tentara Amerika yang sedang mencari keberadaan si John. Dan sejak saat itu pula John langsung dipulangkan ke Amerika untuk mendapatkan perawatan intensif. Singkat cerita, John pun sembuh dan kembali pulang ke rumahnya dengan ditemani sang istri tercinta. Kemudian John pun dijenguk oleh salah satu seniornya, dan si senior itu menceritakan aksi heroik Bob saat berjuang menyelamatkan John. Selain itu, ia juga menceritakan bahwa Bob dianggap sebagai pahlawan oleh warga Afghanistan. Dan di sisi lain, hal tersebut membuat Bobby menjadi buronan Taliban paling dicari, yang membuat Bob tidak tenang dengan hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Padahal sebelumnya ia dijanjikan bisa untuk tinggal di Amerika. Let's just say they're not pleased he dragged you 100 clicks across their territory. Your story has developed something of a following among the populace. He ended up on their top 10 most wanted list with a price on his head. Before you ask, I reached out to his smack-dealing brother. I sense he knows where he is, but
He's not going to give us that information until we get Ahmed a visa. Ahmed Abdullah. Mendengar cerita tersebut, John pun merasa bersalah dan langsung menelpon Duta Besar Amerika Serikat untuk meminta dibuatkan visa atas nama Bob dan istrinya. Namun visa yang diminta John baru bisa diambil 9 bulan kemudian. John pun terus berusaha agar visa tersebut cepat terrealisasi sebelum kelompok Taliban menemukan Bob lebih dulu. Namun nihil aturan tetaplah aturan, John harus menunggu 9 bulan. Merasa dirinya berhutang budi bahkan nyawa kepada Bob, John pun terbayang-bayang perjuangan Bobby ketika menyelamatkan dirinya. Sementara itu di Afghanistan memperlihatkan kelompok Taliban mendatangi sebuah pemukiman warga. Dan pada saat itu juga warga yang melihat kedatangan Taliban laknat langsung memberitahu Bob bahwa para berbah akan masuk ke tempat persembunyiannya. Mendengar hal tersebut, Bob pun langsung siap siaga berjaga-jaga tepat di depan pintu untuk menyambut kedatangan tamu tak diundang itu. Setelah berhasil melumpuhkan salah satu anggota ngehe itu, Bob langsung bergegas pergi dari sana bersama sang istri menggunakan truk barang. Di sisi lain, John sedang berkonsultasi dengan seniornya bagaimana caranya agar Bobby bisa keluar dari Afghanistan dengan selamat. Dan karena pemerintahan gak bisa diandalkan, seniornya pun menyarankan agar John menyewa agen keamanan swasta seperti tentara bayaran dan lain sebagainya. Tak membuang waktu lagi, esok harinya John langsung berpamitan kepada istri dan kedua anaknya. Singkat cerita, akhirnya John sampai di base camp milik agen keamanan swasta yang langsung disambut oleh pemiliknya yang bernama Paul Gray. Namun kala itu Paul mengatakan bahwa John harus menunggu selama 3 hari karena pasukannya harus mengawal diplomat PBB terlebih dahulu. John yang tak mau menunda-nunda waktu lagi meminta saran bagaimana caranya ia bisa menyelamatkan Bob cepat atau lambat. Kemudian Paul pun menawarkan bantuan jarak jauh selama 3 hari. Selain itu dia juga akan memberi bantuan persenjataan dan lain-lain. M4 in the trunk, 6 magazines. Got a full tank of gas. That's gonna take you to Ali. You can touch base with him first. Mau tidak mau John harus menyetujui kesepakatan ini sebab dia harus segera menyelamatkan Bobby sebelum kelompok Taliban menangkapnya. Dan setelah tiba di sana, John pun langsung menemui adik kandungnya Bobby bernama Ramon. Di sana Ramon menyediakan transportasi untuk John yang akan mengantarkannya ke tempat persembunyiannya Bobby. Selain itu Ramon juga menyuruh seorang informasi bernama Kuya yang akan menemani si John sekaligus menjadi petunjuk arah karena beliau lebih tahu seluk-beluk tempat tersebut. Beberapa waktu kemudian mereka pun berangkat melewati daerah perbukitan. Lalu di tengah perjalanan mereka sempat diperiksa oleh seseorang dari kelompok Taliban. Namun gak usah khawatir karena di sini si Kuya membawa surat keamanan yang sudah disediakan oleh Ramon. Alhasil berkat surat dan jarcok 2 bungkus mereka pun lolos dari razia. Oke. Namun kekhawatiran tak sampai di situ saja karena rupanya di depan ada satu lagi pos penjagaan Taliban yang cukup ketat. Dan kali ini surat yang dibuat Ramon itu tak berguna karena kedua penjaga itu tak bisa disogok hanya dengan 2 bungkus jarcok, apalagi hanya dengan sebuah surat. Akhirnya truk mereka pun tak luput dari pemeriksaan dan ketika hendak diperiksa tiba-tiba ya, John pun kembali beraksi menghabisi penjaga tersebut. Namun ternyata aksi mereka diawasi dari kejauhan oleh mata-mata kelompok Taliban. Lalu si mata-mata tersebut melaporkan kejadian tadi kepada bosnya yang kemudian membuntuti mengikuti si John dari belakang. Singkat ceritanya John akhirnya tiba di tempat persembunyian Bob. Kemudian John pun mengirimkan titik lokasinya kepada Paul Gray agar dia bisa segera mengirimkan bala bantuan ke sana. Setelah mencatat lokasinya, Paul memberitahu John untuk membawa Bob ke titik penjemputan di sebuah bendungan terdekat. Kemudian John pun langsung memberitahu Bob agar bersiap-siap untuk pergi. Namun ternyata si mata-mata Taliban yang sebelumnya kita lihat itu kembali melaporkan lokasi dan aktivitas John kepada kelompok Taliban lainnya. If John Kinley is popular with the Taliban,
Ketika John dan keluarga Bob dalam perjalanan menuju titik penjemputan itu, kelompok Taliban pun langsung mengejarnya atas informasi dari si mata-mata kampret tadi. Alhasil aksi kejar-kejaran pun terjadi dan John pun kembali beraksi dengan menyerang mereka lebih dulu sebelum kelompok Taliban menyerangnya. John kemudian menyuruh Kuya untuk menutup terowongan dengan mobil yang mereka tumpangi dan meledakannya dengan maksud dan tujuan untuk menghalangi kejaran kelompok Taliban. Namun sialnya kelompok Taliban berhasil menemukan celah jalan, yang artinya pengorbanan truk itu jadi sia-sia. Dan alhasil inilah yang terjadi. Ketika si Kon mulai terdesak, amunisi hampir habis, keluarga Bob mulai pasrah. Si Kuya tertembak mati di tempat. Akhirnya bala bantuan itu datang walaupun agak telat sedikit. Berkat bantuan dari Paul Gray CS, John dan bestinya pun berhasil terhindar dari maut. Dan di akhir film, Paul memberi pisa titipan dari atasannya John untuk Bob dan keluarganya. Tak lama kemudian mereka pun diterbangkan ke Amerika agar bisa memulai hidup baru yang lebih baik. Dan sampai di sini tuntaslah semua hutang budi dari kedua belah pihak, sehingga film pun cukup sampai di sini dan tamat. Oke guys, sampai di sini dulu film kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati Anda. Saya pamit undur diri. Nuhun, wassalam, subrek.